Hari Sabtu pagi jam 9, Rena berangkat sendirian ke stasiun Pasar Senen. Rena tidak ingin kejadian ketika lamaran terulang. Rena takut terjadi kemacetan selama di perjalanan. Ternyata perjalanan lancar. Perjalanan ditempuh kurang dari 2 jam. Rena melihat jam tangannya dan pemberangkatan kereta masih lama. Rena istirahat duduk dekat loket pembayaran. Aku pegang 3 tiket untuk 1 orang. Ferry nggak bisa. Norman pun tidak diizinkan berangkat bersamaku. Ya Allah, sayang uangnya. Bisa buat keperluan yang lain. Tapi mau bagaimana lagi? Tiket sudah dibeli. Batin Rena. Rena duduk termenung sendirian, bersandar di tiang sambil memegangi tas baju di depannya. Rena mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Banyak orang lalu lalang, datang dan pergi dari loket pembelian kereta. Banyak pedagang menjajakan dagangannya. Azan berkumandang. Rena mendatangi musola di sebelah kiri loket yang berjejer dengan kios penjual makanan. Selesai sholat, Rena kembali lagi ke tempat semula. Kadang Rena duduk di lantai, kadang berdiri sambil melihat orang lalu lalang hilir mudik. Jam menunjukkan pukul 14 ketika ada seorang remaja wanita sedih di depan loket pembelian tiket. Samar-samar Rena mendengar tujuan yang disebutkannya dan petugas mengatakan bahwa tiket telah habis. Wanita tersebut masih mengharapkan ada tiket dan menanyakan sekali lagi ke petugas. Tetap saja tiket habis. Dengan wajah sangat kecewa, wanita tersebut bergumam, "Gimana ini? Nggak jadi deh mudiknya." Wanita tersebut menengok kanan kiri dan melangkahkan kakinya kembali. Rena ragu. Rena ingin menawarkan tiketnya, tapi takut. Entah apa yang membuat Rena bangun dan membawa tasnya mengikuti wanita tersebut. Ternyata wanita itu menuju telepon umum di depan musola. Rena berdiri tidak terlalu jauh, 2 meter dari wanita tersebut. Rena mendengar dia menelepon. "Mak, kita nggak bisa pulang sekarang. Tiket habis. Katanya sekarang waktu liburan, jadi harus pesan tiket seminggu sebelumnya. Gimana, Mak? Kita nggak bisa pulang sekarang." Maaf mbak, Rena menyela. Wanita itu berhenti menelpon dan memandang Rena. "Ada apa ya?" Dia heran dengan Rena. "Saya punya tiketnya mbak. Mbak nyari tiket ke Surabaya kan mbak? Mbak mau nggak?" Wanita tersebut semakin bingung. Dia melihat ke kanan dan ke kiri. Dia mengira Rena calo. Dia menutup telepon umumnya. "Enggak, saya enggak." Rena menyadari situasi tersebut. "Maaf mbak, saya bukan calo." Wanita itu mendengarkan Rena dan masih berdiri tidak percaya. "Saya beli tiket seminggu yang lalu. Saya belinya 3, buat saya, calon suami, dan temannya. Tapi keduanya membatalkan." Rena memberi penjelasan. "Maaf, bukan apa-apa. Takutnya Mbak mau beli tiket 1 silakan. Saya ada 2 tiket. Kalau harganya saya belinya Rp45.000. Mbak bisa bayar Rp40.000 saja." Setelah Rena menawarkan, wanita itu bingung sebentar. Dia mengangkat gagang telepon umum dan menelpon seseorang. Rena menundukkan kepalanya. Setelah menelpon, "Baik, saya beli tiketnya. Saya beli dua-duanya." Wajah wanita itu masih ragu. Rena bernafas lega. Rena mengeluarkan 2 tiket dan memberikan kepada wanita tersebut. "Sekali lagi, saya bukan calo mbak. Jika mbaknya yang mudik sendiri, berarti nanti ketemu saya di gerbong dan kita akan duduk bertiga." Rena tersenyum dan wanita itu memberikan uang Rp80.000 ke Rena dengan wajah yang senang. Rena kembali lagi ke tempat semula dan wanita tersebut pergi berbalik pulang untuk menjemput ibunya. Ketika selesai sholat asar di musola, Rena berdoa sambil meneteskan air mata. "Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah aku punya uang tambahan buat mudik. Tak disangka engkau kirim orang padaku untuk membeli tiketnya.
Padahal aku sudah pasrah dengan kedua tiket tersebut. Sekali lagi engkau berikan kemudahan rezeki padaku yang tak kusangka-sangka. Inikah caramu memberikan lika-liku jalan yang harus kulalui menuju pernikahanku dengan Norman. Semua hanya engkaulah yang mengaturnya. Makasih ya Allah, subhanallah, amin, amin, ya robbal alamin. Kereta sudah siap di rel pemberangkatan sebelum pukul 16. Rena memasuki kereta dan duduk di kursinya. Rena melihat ke samping kanannya, 2 kursi masih kosong. Berarti wanita itu belum datang. Rena khawatir karena waktu menunjukkan jam 15.55. Mereka belum datang. Takut mereka ketinggalan kereta. Tak berapa lama mereka pun datang. Ibu wanita itu menyapa Rena dan meminta persetujuan ke Rena. Ia ingin duduk paling pinggir agar bisa bersandar ke dinding kereta. Rena menyetujuinya dan mempersilahkan mereka duduk. Sesampainya di rumahnya, ternyata di rumah Rena sudah banyak saudara yang membantu membuat kue, jajanan khas Jawa ketika pernikahan. Ada matari, krecek, jepit keluntung, jepit leber, kuping gajah, jenang, semprit, dan nastar. Ada yang sedang membungkus kuenya, ada pula yang masih membuat adonan kue. Semua orang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Rena jadi mengingat kejadian 10 tahun lalu ketika Kak Andira menikah. Persiapan pernikahan ramai skala itu. Rena juga ikut membantu membeli nanas untuk dibuat selai dan buah yang lain setiap sepulang sekolah SMA mampir ke pasar. Rena tersenyum sendiri. Sekarang aku yang akan menikah. Tak terasa waktu cepat berlalu, batin Rena. Ketika malam, Rena menemani Bu Mustika santai sambil membungkus kue. Bu, bapak nanyain lagi ke Rena. Rena curhat ke ibunya. Apa nah? Itu Bu, bapak nanya apakah Norman ngasih duit lagi. Rena memelas. Dengan wajah teduhnya, Bu berucap, iya Sina, memang untuk pelaminan dan lain-lainnya biayanya masih kurang. Belum lunas. Jangan terlalu difikirkan, bilang saja sudah dikasih ke ibu. Insya Allah nanti juga lunas. Rena tersenyum melihat ibunya. Rena sudah cerita ke ibunya bahwa dia dan Norman mengumpulkan uang bareng untuk keperluan biaya di Lamongan dan Tasikmalaya. Memang kurang, tapi hanya segitu kemampuan mereka. Rena kagum kepada ibunya karena sedari kecil Bu Mustika orangnya sabar dan penuh kasih sayang. Rena sangat nyaman dengan ibunya, meskipun Bu Mustika hanya lulusan SR, sekolah rakyat. Tapi beliau baik, bisa berbagi pikiran, memberikan nasihat yang baik, dan punya pemikiran yang matang dalam mendidik ketujuh anaknya. Makasih Bu. Suatu pagi, Bapak Muklisin izin tidak masuk kantor. Nah, ikut Bapak mengantar undangan ke teman Bapak. Iya Pak. Gegas, Rena berganti baju dan tak berapa lama Rena pun sudah siap. Selama perjalanan kadang Bapak Muklisin mengajak ngobrol. Nah, nanti kalau kamu sudah nikah harus yang baik. Kalau ada apa-apa itu nanti dibicarakan dengan suami. Nasihat Bapak Muklisin sambil mengendarai motornya pelan-pelan. Iya Pak. Pak, kok jauh ke pelosok? Mana jalannya masih batu lagi dan tanah begini. Emang kenapa nggak dikasih waktu di kantor saja? Rena protes karena perut Rena sakit, jalannya bergelombang. Teman bapak yang ini sudah pensiun nah, jadi harus diantar ke rumahnya. Memang rumahnya ada di perbatasan kecamatan dan jauh dari jalan raya. Kamu harus bersyukur rumah kita jalannya sudah aspal. Bapak Muklisin mengingatkan Rena. Novel Islami, novel religi, kala cinta itu hadir, bersambung ke bab selanjutnya.